Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, kita akan memperkenalkan satu produk yang alhamdulillah hari ini sudah keluar izin POM TR, ini berupa sirup. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang masalah asprobabil ini, asprobabil saya jelaskan awal mulanya terjadinya, jadi sejarahnya munculnya. Jadi yang pertama, jadi kita waktu itu saya secara tidak sengaja ya lagi mencari satu komposisi bikin jamu rebusan waktu itu. Saya parut, kemudian saya peras, kemudian saya campur-campur. Kok jadinya enak sekali. Jadi rasanya sangat-sangat enak dan diakui oleh semua orang. Kemudian saya botoli, saya jual botolan itu. Botolan, tapi pembuatannya ternyata panjang. Hampir 4 jam lah. Mulai dari penyiapan bahan, membersihkan, waduh capek bener ya ternyata ya. Tapi hasilnya 4 jam, terus waktu itu kan gulanya pakai gula batu itu. Nah sekarang juga masih pakai gula batu. Ya, pokoknya standarnya masih lama lah. Nah kemudian sesudah itu, kemudian kita cobakan. Kita jual untuk minuman lah. Kalau minuman jahe, minuman kencur, beras kencur, apa itu kan sudah biasa. Jadi saya membuat satu ramuan yang unik. Baunya sangat harum, rasanya sangat enak. Jadi kalau sudah lagi masak itu sampai ke depan itu semua tahu ini lagi masak jamu itu. Baunya sangat harum itu. Nah, ada beberapa kunci, ini salah satu rahasia lah ya. Kunci yang dari mana sih muncul harumnya itu jadi ciri khasnya itu. Nah kemudian kita sesudah kita produksi kita jual. Nah ternyata dalam perjalanan memang niat kita itu buat untuk orang yang masuk angin itu, kemudian batuk, asma, itu seperti itu. Kemudian dalam perjalanan panjang itu kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ternyata yang paling banyak cocok itu yang masuk angin, itu yang pertama. Yang masuk angin, kemudian yang kedua ada yang jantungnya yang lemah. Jadi kalau jalan sedikit cepet capek gitu. Jalan sedikit capek, ngos-ngosan, naik tangga ngos-ngosan, ternyata bisa diatasi. Kemudian asma, bronkitis, batuk, pilek itu udah menjadi bagian ya. Dan yang perutnya sakit, malas makan dan sebagainya, anak-anak yang kena flek dan sebagainya itu ternyata bisa menggunakan produk ini. Maka kita namanya asprobabil, asma, bronkitis, batuk, pilek gitu. Ini singkatan sebenarnya asprobabil. Bentuknya sirup. Bukan untuk anak-anak saja tapi untuk segala umur. Kalau anak itu ya 2 tahun ke atas lah. Supaya dia sudah ada makanan tambahan ya, supaya saat itu perutnya sudah bagus. Tapi untuk bayi tidak kita rekomendasikan, terutama yang masih menyusui, belum makan makanan itu tidak, karena emang diet dibuat bukan diperuntukkan untuk itu. Kemudian untuk ibu hamil juga, terutama hamil muda itu tidak direkomendasikan karena ada kunyit yang agak cukup banyak di sini, sehingga itu nanti akan memacu keguguran. Kemudian dalam perjalanan ini juga kita rasakan juga di ibu mertua, almarhum ibu mertua saya, dia kena hipertensi, kemudian turunnya pakai ini. Padahal ini tidak pernah kepikiran untuk apa hipertensi. Nah, kenapa bisa begitu nanti saya ceritakan di sesi yang berikutnya ini. Ini kita cerita sejarah dulu. Nah, sudah seperti itu, kok bisa? Kemudian ketika terjadi stroke yang pertama karena minum kopi, obatnya juga sama ini. Itu. Nah, kemudian napasnya pendek juga sama obatnya. Jadi selalu ada, selalu minta dibuatkan. Nah, karena ini ada, kemudian berikutnya kita tidak buat sirup. Ini sirup yang paling terakhir ini. Jadi kita buat bentuknya seduh, maka namanya kujamik. Nah, ada kujamik, kita bentuk seduh sasetan itu. Rasanya enak juga, cuma hilang khasnya. Nih,
Jadi kujamik itu mirip dengan ini, persis sama, tapi yang hilang apa? Karena itu dicampur gula pasir, itu ada, kita produknya sudah ada izin PIRT, sudah ada izin PIRT-nya. Itu banyak yang pakai juga, banyak cocok, termasuk yang laris itu kujamik itu. Cuma rasa khasnya jamu itu hilang. Kenapa? Karena dia diolah dengan gula pasir. Bentuknya seduh gitu. Dan saya merindukan yang masih sirup kayak gini. Cuma kalau sirup itu kan satu izinnya berbeda. Kemudian yang kedua proses pengawetannya juga berbeda. Nah, alhamdulillah kita dapat pabrik yang bisa membuat ini sirup, kemudian izinnya keluar dalam bentuk izin sirup ya. Kemudian rasa khasnya muncul lagi. Nah, ini sebenarnya karena dari awal sirup dan gulanya adalah gula batu. Kalau yang kujamik itu gulanya gula pasir. Itu juga khasiatnya bagus banget, alhamdulillah sama persis dengan ini. Nah, ini. Cuma di sini di sirup ini ada modifikasi tertentu yang kemudian pas pembuatan itu saya dampingi langsung untuk proses pembuatannya yang standar seperti apa sampai rasa. Di awal membuat itu kunyitnya kunyit tua, itu rasa getirnya muncul, saya ngomong ini mesti kunyitnya tua. Nah, yang kedua pakai kunyit yang lebih muda, itu hasilnya baru standar, masuk ke pembuatan yang berikutnya, kemudian kita mencoba perbaiki. Ada berapa? Kemudian yang berikutnya, ketika ini dibuat juga, terjadi perubahan. Perubahannya kenapa? Nah, ini yang mungkin bagi teman-teman atau ini tidak dipahami ya. Karena saya ketemu dengan banyak pembuat itu nggak sampai kepikiran ke sana. Tapi di tempat kita ini diperhatikan, yaitu ketika dia ini sirup, kemudian dikasih pengawet, ya, pengawetnya itu akan mempengaruhi energi sirup ini. Kemudian supaya agak kental sedikit, supaya tidak terlalu cair dan kemudian tidak mudah basi, itu ada kita kentalkan. Nah, pengental itu juga membuat energi ramuan ini jadi berkurang. Sudah kita tes, hasilnya bagus. Ketika tanpa pengawet itu begitu minum langsung terasa, set. Itu. Kita teman-teman yang di tim inti kita yang memang tugasnya untuk mencoba, mentester, itu minum. Kalau dia masih bentuknya asli, belum ada pengawet dan sebagainya, langsung kerasa, cak, hangat, keringatnya keluar dan sebagainya. Nah, begitu ada itu, energinya turun sedikit. Nah, kemudian kita coba benahi supaya energinya nggak turun. Nah, yang kedua kita benahi, hasilnya naik. Ternyata ketika kekentalannya diturunkan, energinya naik lagi. Nah, kemudian kita perbarui yang ketiga ini, untuk naikkan energi sampai levelnya itu sama persis dengan tanpa pengawet. Itu. Sebab kalau dengan pengawet, dengan pengental yang sedikit, karena bentuknya sirup kan harus kental sedikit. Nah itu. Dan ketika dikasih misalnya perasa, itu juga ngerusak kepada energinya ini. Jadi tujuan utamanya juga bisa hilang. Jadi ketika kita mau dikasih perasa apa dan sebagainya, misalnya perasa jeruk atau apa, itu nanti harus ngerombak lagi. Jadi tidak bisa sesederhana itu. Jadi sesuatu yang tadinya sudah komposisi pas, begitu ditambah sesuatu yang lain itu akan buyar dan itu harus dianalisa ulang untuk perbaikan mutu supaya standarisasi tetap kita dapatkan. Nah, ini seperti itu. Makanya ini fungsinya untuk seperti tadi saya sebutkan asma, bronkitis, batuk pilek dan sebagainya. Kemudian karena ini menjadi target bagi kita untuk edukasi kepada pengguna produk dari kita, dari PT Al-Fatih Mandiri Sejahtera, bahwa kita menyebutkan, mudah-mudahan ini termasuk menjadi salah satu pionir ya. Jadi fungsi utama, karena sifat ini herbanya sifatnya hangat semua. Jadi saya sebutkan dulu ya. Herba ini
kandungannya satu, tonikum. Tonikum arahnya dari perut ke atas, jadi ke sistem cerna, limpa, lambung, paru, jantung. Dia tonikum ke sana. Berarti tonikum berarti menguatkan antibodi untuk dia tidak mudah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ramuan yang sifatnya mengusir angin dingin. Jadi ini memang spesialis digunakan untuk hawa dingin, angin dingin pada musim hujan atau musim dingin dengan adanya kelembapan. Tuh, jadi diusir supaya masuk angin karena dingin. Dan masuk angin karena dingin, makanya nanti tidak cocok di musim panas yang kering, kemudian terjadi masuk angin karena angin panas itu, ini bukan dibuat untuk itu, bukan, itu harus dipahami. Itu yang pertama itu. Kemudian berarti kan satu tonikum isinya, itu yang harus dipahami, satu tonikum larinya ke perut ke atas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengusir angin dingin. Yang ketiga, ini ada ramuan yang sifatnya mengatasi batuk, dahak, sesak napas itu, asma itu. Ini ada ramuan yang spesifik arahnya ke sana. Yang memang dalam klasifikasi tanaman itu arahnya ke sana. Nah, cuma karena ini ramuan ini menghasilkan keringat, menghasilkan panas, menaikkan energi, menghasilkan panas, maka dia punya kontraindikasi. Tuh. Kontraindikasinya berarti kebalikannya. Yaitu apa? Orang yang lidahnya merah, tubuhnya panas, senengnya es. Pokoknya kalau minum es itu badannya malah seger. Minum air kelapa badannya seger. Nah, ini kontraindikasi. Lidahnya merah, batuk kering, batuk dengan dahak pekat, dehidrasi. Ini kontraindikasi. Kemudian orang yang energinya lemah dan keluar keringat dingin, itu tidak boleh. Walaupun ini punya tonikum ya. Ini tonikum, tapi dia mengeluarkan keringat. Jadi pada orang yang kena angin dingin, tubuhnya itu demam tanpa keringat. Nah, tujuan ramuan ini masuk kemudian tubuhnya keluar keringat. Maka terusirlah patogen angin dingin. Tapi kalau dia energinya lemah, begitu keluar keringat dingin dia langsung lemas, ini tidak boleh. Karena ini ada pengeluar keringat. Maka dia nantinya orang kayak gini ini yang keringat dingin harusnya dikasih tonikum yang menaikkan energi tanpa mengeluarkan keringat. Itu harusnya itu kita punya sih produk itu. Tapi ini kontraindikasi, jadi kontraindikasi. Karena di sini ada jahe, ada kencur itu yang merangsang keluarnya keringat ini. Itu yang kemudian ada kunyit di sini dan dosisnya juga cukup besar sebagai rasa khas utama. Kunyit itu kan pelancar darah dan menstruasi. Maka pada ibu hamil muda itu tidak boleh. Tapi kalau hamil-hamil tua menjelang kelahiran, insya Allah sih tidak apa-apa. Kalau ada batuk, pilek, asma itu karena dia ikut merangsang membantu keluarnya janin. Tapi pada hamil-hamil muda diharapkan tidak menggunakan ini. Kemudian anak kecil yang bayi itu juga tidak boleh, itu kontraindikasinya ya. Jadi yang perlu dipahami tadi fungsi, kemudian kontraindikasi. Jadi di sini pun kita sampaikan kontraindikasi tidak boleh untuk siapa dan sebagainya. Penggunaan, cara kerjanya dan sebagainya kita sampaikan seperti itu supaya apa? Anda jelas tujuan dibuatnya ramuan ini seperti apa. Jadi sirup ini ditujukan buat siapa, tidak boleh buat siapa. Itu. Karena supaya kita menepis bahwa herba itu karena dia alami aman 100%. Nah itu keliru sebenarnya. Jadi yang benar adalah herba itu ya sama dengan obat. Jadi Allah ciptakan herba itu dengan tujuan. Apakah tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Terus Allah ciptakan digunakan untuk kasus cuaca dingin, cuaca panas, kondisi energi lemah, itu Allah sudah ciptakan berdasarkan tujuan-tujuannya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa aman 100% kemudian tanpa efek samping, berarti melawan tujuan-tujuan yang sudah Allah tetapkan pada tanaman yang Allah ciptakan. Berarti melawan sunatullah itu. Itu seperti itu. Ini perlu dipahami bagi teman-teman herbalis, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kemudian juga memberi tepisan bahwa herba itu
sifat kerjanya itu lamban. Wah, berarti herba itu sifatnya membangun. Bukan hanya membangun herba yang sifatnya membangun. Ada herba sifatnya yang kerjanya cepat, spontan itu juga ada. Kerjanya sedang ada, tergantung kepada kasusnya penggunaan. Nah ini spontan. Ini spontan karena ini asma, bronkitis, batuk, pilek yang karena dia untuk apa? Masuk angin, begitu minum 1-2 hari itu atau sekali minum itu reaksinya juga langsung spontan itu. Jadi dikatakan ini herba jangka pendek sebenarnya. Jadi penggunaannya ketika dia sudah sembuh, nanti boleh minum, misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk penjagaan boleh. Tapi begitu masuk musim panas, di mana suasananya panas, ya udah nggak usah diminum. Kalau dia musim dingin, angin dingin, hujan diminum. Ketika sudah sembuh, musimnya masih dingin, boleh. Tapi tidak setiap hari atau setiap hari dengan dosis kecil atau 2 hari, 3 hari atau seminggu sekali, seminggu 2 kali tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Kalau tubuhnya lemah banget masih bisa kemungkinan tiap hari sekali dengan dosis lebih kecil dari ketika pengobatan. Itu seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian dosis dari yang kecil menggunakan sendok yang rata, kemudian sendok penuh, kemudian sendok teh penuh, kemudian dewasa itu menggunakan sendok makan. Itu seperti itu. Ini gambaran dari ascorbabil. Jadi program kita sesuatu yang sudah kita pakai lama, kemudian testimoninya sudah banyak, kemudian kita lihat kasusnya banyak di masyarakat, baru kemudian kita persiapkan untuk perizinan. Mau MD, mau TR, mau yang lainnya, bentuknya nanti sirup, minyak dan sebagainya, itu kita lihat di kebutuhannya nanti untuk apa dan sebagainya. Kalau suplemen biasanya MD berupa minuman dan sebagainya. Kalau jamu untuk pengobatan kita biasanya masuk ke TR, baik dalam bentuk sirup, serbuk atau apa dan sebagainya. Nanti ada minyak untuk perlindungan di bagian luar, itu seperti itu. Jadi dalam 20 tahun saya meneliti ramuan ini dalam proses langsung menghadapi kasus, nanti kita pilih dari apa-apa yang sudah bagus, kemudian kita hadirkan ke Anda. Oh, ini bisa dijual bebas dengan keterangan yang lebih simpel, kemudian bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, tapi kalau yang ini ramuannya susah, sulit sekali, harus dengan penelitian analisa yang mendalam, ini tidak akan kita keluarkan dalam bentuk ramuan umum. Yang kemudian ada JMTR dan sebagainya itu sementara enggak, karena kasusnya sedikit sekali dan harus dengan perhatian penuh. Kecuali nanti ada rumah sehat dan sebagainya membutuhkan itu dengan kajian yang itu beda lagi nanti. Ya. Nah, ini adalah ramuan umum sebagaimana kayak antangin, kayak tolak angin dan sebagainya, ini bisa menggunakan ini. Jadi pengganti lah. Kalau Anda mau bentuk sirup yang rasanya enak dan sebagainya, kemudian untuk masuk angin yang angin dingin dan sebagainya ini. Dengan rasa yang coba aja. Pokoknya kalau anak kecil atau orang dewasa minum, insya Allah ketagihan. Boleh dicoba. Itu. Silakan aja. Benar nggak? Kata Pak Puji ini bikin ketagihan. Ya silakan aja. Itu. Karena banyak yang suka. Dan ini sudah saya rekomendasikan sebelum munculnya TR ini, sudah saya rekomendasikan sampai 15 tahun yang lalu. Ya, berarti ini usia resep ini 15 tahun. Kemudian teman-teman yang dulu belajar di Toga juga sudah pernah saya kasih resep, cuma resepnya mungkin dengan yang ini agak beda karena ini ada hal-hal yang penting yang menjadi kekuatan dari ramuan ini yang mungkin jadi rahasia bagi perusahaan kita untuk kita launching ke keluar. Tapi yang saya sampaikan ke teman-teman juga udah hasilnya luar biasa gitu. Insya Allah demikian. Jadi teman-teman yang mau jadi distributor, agen, apa dengan dijual bebas, ini sudah izin, sudah penuh ya. Izin sudah bisa. Kemudian ini sempat kita kirim juga ke Malaysia. Sana sudah oke sekali dengan rasanya dan khasiatnya, dan testimoni teman-teman yang kaitannya dengan masalah itu juga banyak ya.
tambahan ini yang bagi yang lemah, letih, lesu, mudah sakit itu bisa karena prosesnya di antibodinya itu, walaupun ini sebenarnya untuk asma, bronkitis, batuk pilek, tapi dalam komposisi bagaimana dia menjadi antibodi itu pembagiannya sudah ada. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.